kita di kuburan gitu, di tengah-tengah kuburan terus kita makan bareng gitu Mas, apa gimana? Yo, selamat pagi teman-teman, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Balik lagi ke channel YouTube kita, ada di Kasangga Daily. Oke, jadi hari ini kita bakal kedatangan tamu. Dia mau sharing-sharing pengalamannya dia seputar KKN kemarin. Katanya asik dan seru ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, dan ini buat kalian nih yang tahun depan katanya mau KKN terus bingung prokernya mau apa aja. Nah, cocok banget nih buat nonton di sini. Oke, langsung saja kita panggilin bintang tamu kita. Silakan Mas Aksal. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Boleh perkenalan dulu Mas? Oh boleh bisa. Sebenarnya saya mau menyapa Kasangga Lovers ya panggilannya atau apa ini? Oh, ada nama fansnya sendiri. Ada ya? nama fansnya sendiri. Oke, saya mau menyapa dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aksal Giasofi. Bisa dipanggil Aksal. Saya di sini sebagai ketua posko kelompok 200 KKN Desa Mlilir. Sorry Mas, mau tanya, itu kan poskonya 200 ya? Emang ada seberapa banyak sih Mas kok sampai 200 gitu? Kalau untuk poskonya sendiri kurang lebih hampir mencapai 300-an. Hampir mencapai 300-an. Ya? Iya, banyak. Itu satu posko aja berapa orang itu Mas yang di sana? Kalau untuk satu posko sepertinya semuanya dipukul rata 11. 11 orang, satu posko 11 orang. Bayangin guys, 11 kali 300 berapa itu? Tapi ada ketentuannya cewek cowoknya nggak? Apa gimana? Beda-beda tergantung kecamatan atau kabupatennya. Ada yang cowoknya 3, ada yang cowoknya 4, ada yang cowoknya 2. Pasti, tapi yang dominan itu kebanyakan ceweknya. Oke. Balik lagi kita ke topik. Katanya kan Mas Aksal ini kan kemarin habis KKN di mana Mas tadi? Di Desa Mlilir. Di Desa Mlilir. Yeah. Desa Mlilir tuh di mana tuh Mas? Desa Saya sebagai orang Mlilir. awam tuh kurang tahu di mana lokasinya gitu. Oke. Jadi Desa Mlilir itu terletak di Kecamatan Bandungan. Kalau teman-teman berangkat dari Salatiga, mungkin nggak akan terlalu jauh, sekitar 10 menitan aja udah sampai di Desa Mlilir ini. Cuman ketika nanti teman-teman mau main ke sana, patokannya itu Google Map, itu biasanya akan terjerumus ke tempat yang berbeda. Karena di Google Map ini itu sedikit menjerumuskan memang, tidak tepat pada tempatnya. Jadi mungkin kalau teman-teman buka di Google Maps, tempatnya itu bukan Desa Mlilir, tapi Balai Desa Mlilir gitu, nanti bisa ketemu di sini. Kalau untuk lokasi spesifiknya itu hampir di bawah dari alun-alun Bandungan. Di bawah alun-alun Bandungan, di bawah Jimbaran kalau teman-teman tahu. Mungkin gitu. Bandungan itu masuknya Semarang ya Mas? Apa Ya, di mana? Kabupaten Semarang. Kabupatennya ikutnya Semarang ya? Iya. Di Bandungan, di Desa Mlilir itu ada berapa posko Mas di sana? Kalau untuk di Desa Mlilir 2 posko. Posko 199 sama posko 200. Nah ini sekarang kita masuk ke perkenalannya aja nih. Tadi kan katanya Mas Aksal ini kan ada di posko berapa Mas? 200 ya? Iya, 200. Nah itu anggotanya ada siapa aja Mas? Terus ada beberapa anggota. Boleh dong di spill-spill, siapa tahu kan Kasangga Lover pengen tahu juga kan gitu. Oke, bisa. Jadi di posko 200 itu terdiri dari 11 anggota. 11 anggota itu 3-nya cowok dan semuanya cewek. Berarti 8-nya cewek nih. Nah, kita mulai dari yang cowok dulu ya. Boleh. Yang cowok itu yang pertama saya sendiri, Aksal. Kemudian sebagai yang kedua, apa? Oh, saya sebagai ketua posko. Oh, ketuanya Mas. Ya, saya diberi amanat nih jadi ketua posko. Yang kedua ada Mas Pati. Nah, Mas Pati ini sebagai media kita. Kemudian yang ketiga ada Mas Rizda. Mas Rizda itu sebagai pendidikan. Maaf saya sedikit lupa ini. Mas Rizda ini sebagai divisi pendidikan. Kemudian ada juga sekretaris kita yaitu Mbak Rahmataka dan Mbak Risa. Ada bendahara kita juga yaitu Mbak Rahma dan Mbak Haurisya. Itu dari prodi yang berbeda-beda itu kita. Kemudian ada div agama kita, divisi agama itu Mbak Tafana. Ada juga divisi ini apa namanya? Sosial. Sosial. Ada div sosial, namanya Mbak Silvi. Berarti tadi udah berkurang 1 dong Mas? Oh iya, masih ada kurang 1 ini. Ini dimasuk di divisi pendidikan. Oh kurang 2 Mas, kurang 2 ya, kurang 2. Di divisi pendidikan 1 ada Mbak Ember. Kemudian yang divisi media ada 1 lagi Mbak Ana namanya. Nah, tadi kan kita udah masuk ke perkenalan nih, Mas Aksal nih. Katanya kan di posko 200 itu kan 11 orang ya. Iya, betul. Nah,
saya sebagai orang awam pengen tahu dong gimana sih lokasi desa apa tadi Melilir ya? Iya. Melilir tuh kondisinya gimana, masyarakatnya itu bagaimana, apa yang menjadi sumber mata pencariannya sana, Baik. gitu. Boleh dong diceritain? Bisa. Jadi Desa Melilir ini ada keunikannya sendiri, Mas Fatih. Apa itu mas? Di Desa Melilir ini ada 5 dusun. Di 5 dusun itu terdiri dari Dusun Kauman, Dusun Melilir, Dusun Merampelan, Jurang Belik, dan Karangtalon. Nah, kebetulan planning kita itu ketika dulu sowan ke Bapak Kepala Desa, itu kita ngambilnya satu desa. Berarti 5 dusun ini kita jareh semua. Padahal gede itu ya mas, Iya. 5 dusun udah gede ya. Yang paling gede itu Dusun Jurang Belik sama Dusun Karangtalon. Nah, dan masing-masing dusun itu punya keunikan masing-masing. Jadi kalau kita menentukan program itu kita sesuai dengan keresahannya. Contohnya di Dusun Melilir itu ada banyak komunitas. Salah satunya ada sampah masyarakat dan satunya lagi komunitas yang memang fokusnya itu di peragamaan. Dan di semua dusun di Desa Melilir itu memiliki TPQ. Di Desa Melilir itu ada 3 institusi pendidikan. Ya. Ada SDN 1, SDN 2, dan satunya MI. Dan juga mayoritas warga di Desa Melilir itu beragama Islam yang NU. Jadi teman-teman seperti itu. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan unik di masing-masing dusun. Di antaranya hampir setiap dusun itu pasti punya hadroh. Hadroh itu apa mas? Hadroh itu semacam lantunan-lantunan sholawat menggunakan alat-alat pukul tradisional dari Arab. Ini ya, rebana ya? Ya, rebana. Berarti emang di Melilir tuh agamanya udah kental banget. Iya, ya, Mas? betul sekali. Keren ya. Dan mayoritas warga di Desa Melilir itu mata pencariannya sebagai petani. Entah itu petani padi atau petani buah-buahan dan sayur-sayuran. Kebanyakan itu sayur-sayuran Mas Wati di sini itu. Dan dari kalangan hampir anak muda SMA itu udah diajari menjadi petani. Dan petani di desa-desa Melilir ini berbeda dari petani kebanyakan. Karena di sini itu lebih menekankan keprofesionalitasan dalam berpetani. Jadi mereka itu semacam punya teorinya sendiri ketika berpetani. Enggak asal nyangkul, enggak asal nyabut, enggak, mereka punya teorinya sendiri. Dan itu menjadi mata pencarian kebanyakan warga di sini. Oke, tadi kan udah menceritakan soal kondisi ya Mas ya. Ini aku agak tanya melenceng dikit ya Mas. Itu kan Mas Aksal itu kan menjelaskan bahwa anak mudanya itu kan udah disuruh bertani ya. Nah, itu gimana Mas pandangan saya yang terhadap anak maaf nih agak ke kota-kotaan, sedangkan Masnya ini kan KKN-nya di desa. Iya. Itu kan pasti kalau di kota kan lebih mementingkan pendidikan ya. Sedangkan tadi Mas Aksal tuh bilang anak mudanya di sini tuh udah mulai bertani. Lah itu tuh pendidikannya bagaimana Mas? Atau memang tidak dilanjut atau gimana? Oke, jadi sejauh yang saya tahu itu sebenarnya bisa bermakna positif dan negatif ya. Negatifnya ya itu tadi karena mungkin akan jadi stigma bahwa ketika anak-anak ini itu dia mau menempuh pendidikan lebih tinggi malah ternyata dikekang sama keinginan orang tuanya untuk meneruskan pertaniannya. Itu jadi hal yang negatifnya itu di situ. Tapi hal yang salah satunya jadi hal positifnya juga ketika ternyata bapaknya itu memang sebelumnya gini, mayoritas di warga Desa Melilir ini tuh udah bisa dikatakan menengah ke atas. Jadi ketika anak-anak ini disuruh untuk meneruskan pertaniannya itu juga sudah menunjang masa depannya. Jadi poin yang mengkhawatirkan itu sudah berkurang. Berbeda dengan kita yang mungkin di perkotaan itu ketika kita menempuh pendidikan yang tinggi itu background keluarga kita mungkin kurang mendukung. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, bisa dikatakan dari warga Desa Melilir ini itu keluarganya hampir mendukung semuanya. Tapi nggak semuanya juga disuruh untuk pertanian juga enggak. Ada yang beberapa juga disuruh menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ada yang beberapanya itu hanya sampai lulus SMP atau SMA kemudian dipondokkan. Dan memang mayoritas di sini itu kalau tidak dipondokkan berarti yang meneruskan usaha orang tuanya, yaitu petani itu tadi. Gitu. Jadi positif negatif Mas itu. Gitu ya, berarti kondisi Melilir itu sebenarnya kalau dikata desa memang desa, cuman nggak yang begitu desa banget ya Mas ya betul jatuhnya. sekali. Terus kita lanjut ke ini Mas, kita ke kegiatan-kegiatan aja deh. Oke. Jadi di KKN ini kemarin berapa hari sih Mas? Berapa bulan atau berapa hari? Kalau kami KKN di sini sekitar 45-an hari. 45 hari Iya. berarti sebulan lebih ya Mas ya? Iya, Sebulan lebih 15 1,5 ya. bulan. 1,5 iya. Betul. Berarti itu sekitar ada 5 minggu. 6 atau 5 ya? Hampir 5 sampai 6. Terus boleh dong Mas diceritain dari awal kegiatannya apa? Pasti kan
hitungannya kayak seminggu ini kita udah ngapain aja, minggu depannya ngapain aja gitu. Oke. Sharing dikit-dikit aja nggak apa-apa, buat pandangan ke penonton-penonton aja sih gitu. Oke. Jadi untuk ceritain ini tuh sebenarnya seru Mas. Jadi saya pun Wah, semangat ini kalau seru jelasin. nih, ya. Iya, karena memang pada awalnya kami kesini itu kami kira desa Blilir itu ya pelosok itu tadi Mas. Jadi kurang, mungkin sumber dayanya kurang, kami kira kan seperti itu. Tapi ternyata realitanya di desa ini itu kami malah belajar banyak hal. Kita terjun ke sini itu ternyata tidak seperti yang kita ekspektasikan. Desanya itu sudah maju, kebanyakan warganya sudah menengah ke atas dan semacamnya. Jadi program kita yang laksanakan di sini itu kurang lebih hanya menyesuaikan apa yang sudah ada di masyarakat. Nah, untuk di minggu-minggu pertama kami posko 199 dan 200 itu menyempatkan diri untuk sowan dan mengambil informasi di toko agama, toko masyarakat. Soan tuh apa Mas? Sorry. Oh, sowan ya. Jadi untuk teman-teman yang tinggalnya di kota, sowan itu bisa dikatakan silaturahmi. Kita datang ke rumah seseorang kita itu. mampir ke, ya. Sowan itu seperti itu. Nah, kita sempatkan melakukan itu kemudian untuk mencari informasi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak kepala kades, kadus, RT dan sebagainya. Kita datang itu untuk mencari informasi untuk minggu-minggu awalnya. Kemudian untuk minggu kedua kita mulai terjun secara langsung nih di dusun pertama itu Kauman. Kenapa Kak dusun Kauman? Karena planning kita awal itu kita minggu pertama untuk mencari informasi nih. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya itu kita akan langsung terjun ke dusun-dusun. Per minggu itu satu dusun. Berarti pas dong, tadi kan katanya KKN 6 minggu nih. Iya. 1 minggu buat sowan, minggu selanjutnya buat acara per dusunnya Iya, itu ya. betul sekali, pas. Nah, mateng banget tuh. Ya. Apa jadwalnya ya kayaknya ya. Betul sekali, teman-teman nih pemikirannya mantap-mantap semuanya nih. Keren, Jadi bisa keren, pas keren. banget ini. Nah, dusun yang pertama kita ambil itu dusun Kauman, Mas. Dan program yang pertama kali kita laksanakan itu adalah melibatkan diri dengan kegiatan di dusun Kauman itu. Di antaranya kami dulu melibatkan diri di itu tadi Hadroh Rebana. Oh, sempat ikut rebana juga Ya, ya, sempat Mas ya? itu Hadroh Rebana, walaupun mungkin kita tidak terlalu berkompetensi di situ, tapi ya kita ikut berkolaborasi lah di situ. Kemudian kita juga menggandrungi itu semacam kita juga ikut melibatkan diri di TPK yang ada di dusun Kauman. Oh, berarti ikut ngajar gitu Ya, ya. ikut ngajar betul sekali. Kemudian acara puncak kita itu di hari Sabtu malam minggunya, di minggu terakhir itu, di hari terakhir minggu tersebut. Kita mengadakan sosialisasi, di mana sosialisasi kita itu temanya pencegahan stunting. Nah, perlu diketahui bahwa kita nanti itu ada 5 sosialisasi, dan sosialisasi kita itu bukan kita yang menentukan, tetapi temanya itu didapatkan berdasarkan diskusi dengan warga setempat. Oh, berarti sebelum melakukan sosialisasi yang bermateri stunting itu kita udah survei dulu nih. Betul apa sekali, yang Mas. kurang-kurang gitu. Iya. Oh. Jadi bisa dikatakan sosialisasi kita atau program kita itu sesuai dengan keresahan yang ada di masyarakat. Nah, itu kayak jadi kalian besok kalau mau sosialisasi itu jangan langsung sosialisasi. Jadi kalian survei dulu nih apa yang dibutuhkan sama masyarakatnya tuh apa gitu. Baru kalian memenuhi apa yang menjadi keresahan mereka gitu. Betul Oke. sekali. Berarti untuk dusun pertama tadi kan di Kauman ya, Iya, dan betul. mengadakan sosialisasi tentang pencegahan stunting. Betul Dan pasti sekali. itu audiensnya untuk siapa Mas? Bapak-bapak, ibu-ibu atau anak mudanya atau Oke. gimana? Jadi sebelum kita mengadakan itu kan kita mengundang nih ke RT-RT, ada sekitar 4 sampai 5 RT kalau saya tidak salah. Nah, di situ kita minta perwakilan itu 5 hingga 10 ibu-ibu. Satu RT-nya itu? Ya, satu RT-nya. Berarti kalau semuanya berangkat 10 dan ada 4 RT berarti udah ada 40 tuh, udah lumayan banyak kan. Nah, pada harinya ternyata yang datang itu tidak hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga ada. Tapi cuma sedikit tuh, 2 sampai 3 orang aja. Oh, Kebanyakan ibaratnya ibu-ibu. mendampingi ya itu ya, yang Mas ya, mungkin ya. mendampingi ibu-ibu, dan mereka bawa anak tuh pada waktu itu. Jadi anaknya ikut kegiatan itu. Tapi gimana Mas, sukses Mas di acara minggu pertama? Kan pasti baru pertama nih kita Ya. ngadain acara. Sukses ya? Ya kalau dikatakan sukses menurut kami ya sukses juga dikatakan, karena memang ini sesuai dengan keresahan yang ada di masyarakat, dan pada Iya waktu sih, itu benar sih. bisa dikatakan masyarakat itu dapat insight-nya. Mereka paham nih apa yang menyebabkan stunting, terus bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu paham. Itu narasumber dari teman-teman KKN apa ada nyewa orang? Bukan nyewa sih, kita mendatangkan orang gitu. Ya enggak? Apa gimana? Ya, kita mendatangkan orang. Pada waktu itu pematerinya adalah beliau itu sudah mendapatkan gelar nurse, jadi lisensinya jelas.
Beliau ini perawat dan itu kita dapatkan dari salah satu teman KKN kita. Ternyata teman KKN kita, ya teman KKN kita itu punya semacam bule itu ya bude lah. Iya. Tante ya. Tante jatuhnya. Nah, tantenya itu ternyata memang berkompeten untuk menyampaikan itu dan punya lisensi. Jadi kita diarahkan ke situ. Ya keren sih kalau udah ada relasi gitu juga mudah ya maksudnya. Ya, betul sekali. Oke, next minggu kedua itu kan di Kauman ya Mas ya. Terus minggu ketiganya nih anak-anak KKN tuh pada menjamah kemana ini? Oh ini, jadi untuk minggu berikutnya dari Kauman kita bergerak ke Dusun Melilir. Nah, Dusun Melilir ini kebetulan tempat posko dari tim 200 dari kelompok 200. Dari timnya Mas Aksal ya? Iya, tim kami 200. Ya. Kita mulai terjun ke situ. Sebelum terjun biasa kita datang ke tempat kepala dusunnya dulu untuk mengumpulkan informasi untuk yang kedua kalinya. Sehingga kita juga sudah melibatkan diri di kegiatan rutin seperti kerja bakti, tahlilan yasinan, ada juga sadranan. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu nyadran itu, nyadran apa itu, Mas? itu sebuah adat yang memang biasanya ada di Kabupaten Semarang dan di desa-desa di mana kita itu datang ke makam itu kita makan bareng, kita pesta bareng, makan bareng, dan di situ nanti ada doa-doa yang dipanjatkan untuk keselamatan kita dan keselamatan arwah-arwah kubur yang di situ. Berarti ini sorry nih Mas ya, sebagai orang awam nih, kan aku nggak tahu ya nyadran itu apa ya. Itu berarti maksudnya tuh kita di kuburan gitu, di tengah-tengah kuburan terus kita makan bareng gitu Mas, apa gimana? Ya betul, ada yang beberapa memang tempatnya, ada yang di tengah-tengah kuburannya, ada yang memang di samping-sampingnya, ada bangunan khusus gitulah. Biasanya diserambi-serambi ketika kita mau masuk. Nah, kemarin itu yang di Melilir itu di samping makamnya itu ada bangunan semacam pendopo gitu, Mas. Oh, berarti ada latarnya sendiri ya buat mengadakan acara gitu ya. Oh. Itu digabung dengan Maulidul Hasanah. Jadi ada ceramah. Apa itu Mas Maulidul Hasanah? Nah, Maulidul Hasanah itu semacam ceramah. Jadi kita diberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang keterkaitannya dengan keagamaan gitu. Dan acara puncak kami di Melilir itu sama, kita juga sosialisasi, cuman arahnya mungkin berbeda karena di sini kami menjamahnya itu remaja yang ada. Kita pada ini ya, Karang Tarunanya Melilir tadi itu ya. Iya, Karang Tarunnya. Dan fun fact-nya ternyata remaja di sini itu tidak aktif, jadi memang sulit untuk mengumpulkan. Tapi banyak Mas sekarang, maksudnya remajanya di Melilir itu banyak? Banyak Mas. Oh, cuman nggak aktif ya? Iya, cuman tidak aktif. Nah, kemarin kami dari Posko 200 dan 99 itu 199, mohon maaf. Nah, itu kita mencoba menemui ketua remajanya yang dulu. Kita berusaha, kita diskusi gimana caranya agar teman-teman ini bisa dikumpulkan jadi satu gitu. Akhirnya secara singkat kita dapat mengumpulkan jadi satu, dan tema yang kita ambil berdasarkan masukan dari remajanya sendiri yaitu keterkaitannya dengan lingkungan. Nah, pemateri dari sosialisasi ini adalah teman kita dari KKN sendiri, dari Posko 199. Itu pemateri kami. Berarti lebih ini ya, menghemat budget ya Mas ya. Betul, menghemat budget. Tapi ada efeknya nggak sih Mas? Maksudnya kan tadi kan Mas Aksal kan cerita bahwa Karang Tarunanya di Melilir itu kan udah nggak aktif. Nah, dengan adanya kegiatan sosialisasi itu tuh apakah akhirnya mereka menjadi aktif kembali atau tetap sama saja begitu Mas? Kalau secara sekilas aja, ketika kita selesai sosialisasi itu teman-teman yang sudah kita berikan sosialisasi itu semacam langsung mengeluarkan inisiatif. Jadi inisiatifnya itu beragam. Kalau yang saya dengar kemarin itu mereka mau hendak mengaktifkan lagi remajanya. Kemudian yang berikutnya, setelah hari-hari berikutnya itu ternyata teman-teman remaja yang ada di situ itu langsung kerja bakti. Langsung membersihkan lingkungan. Berarti efeknya langsung kena gitu ya Mas ya? Betul sekali Mas. Wah, keren banget nih guys anak-anak KKN di Melilir nih. Ya, salah satu keuntungan kita membuat sosialisasi berdasarkan keresahan itu seperti itu. Jadi langsung dieksekusi. Langsung nyampe ke keresahannya gitu ya Mas ya? Ya, betul sekali. Oke. Untuk warga Melilir, dusun Melilirnya. Terus tadi kan kita udah cerita-cerita Kauman, Melilir, itu kan masih minggu kedua sama ketiga ya? Ketiga. Itu kan masih ada sekitar, itu kan 5 dusun ya Mas, kurang 3 dusun lagi. Ya, itu kapan aja itu Mas? Nah, setelah di Desa Melilir ini berarti kan kita udah masuk ke minggu keempat ya. Minggu keempat dong ini. Di situ. Wah, iya nih kita udah nggak kerasa. Beradaptasi, nggak kerasa banget karena memang di Melilir ini ternyata menyenangkan, warganya itu ramah-ramah. Nah, kita setelah dari dusun Melilir kita masuk ke dusun yang paling ujung sebelah timur, yaitu namanya dusun Merampelan, di mana ternyata
ibu kepala dusun. Nah, di Merampilan ini juga dulunya anak KKN. Kemudian ya ini cerita dari Ini beliau fun fact langsung, ya. fun fact ya. Ceritanya dari beliau itu juga dulu KKN, beliau dari Semarang, bukan warga lokal. Tapi ketika KKN di sini malah kecantol istilahnya sama ketua remaja naksir yang ada di sama sini. warga di sini gitu ya. Betul, naksir. Oh. Jadi ketika naksir ya secara ringkas beliau menikah di sini dan tinggal di sini, mengambil kekuasaan di dusun Merampilan. Berarti emang KKN tuh ceritanya banyak banget ya Banyak Mas ya. sekali, iya, betul Iya, sekali. maksudnya bisa ngefek itu di kehidupan kita loh jatuhnya loh. Sampai yang nemu jodoh lah, sampai yang bisa menyatuin Karang Taruna tadi lah. Terus di Melilir, Perampilan. di Perampilan tadi acaranya apa Mas? Awal-awal kita langsung terjun ke persiapan untuk nyadran pada waktu itu. Tapi sebelum waktu itu kita juga udah masuk ke TPK-nya. TPK-nya itu kita udah masuk, melibatkan diri untuk mengajar di situ itu udah. Nah, kemudian kita pada waktu minggunya kita di Merampilan, kita mulai dengan bersih-bersih makam. Bersih-bersih makam ini gunanya nanti untuk persiapan nyadran itu tadi. Nah, kita di situ nyapu dan semacamnya sampai ngecat pendopo itu tadi, bangunan khusus yang kita buat itu. Di hari berikutnya kita udah nyadran di situ nih bersama warga-warga yang ada di situ, bersama ibu kadusnya juga. Ya seperti tadi gambarnya nyadran itu kita makan-makan bareng-bareng, seneng-seneng aja sebenarnya nyadran itu menyenangkan. Jadi berangkat nggak kenyang, pulang kekenyangan. Itu nyadran. Lebih akrab sama masyarakat yang Lebih di sana akrab juga dengan ya Mas. masyarakat. Oke. Nah, kemudian seperti biasa kita juga melakukan sosialisasi, cuman di Merampilan ini spesial, kita sosialisasinya ada 2. Ya, dan itu dilaksanakan. Karena keresahannya tadi mungkin banyak ya Mas, dari 2 ya Mas ya. Nah, itu dilaksanakan di hari yang sama, hari Minggu nih. Semua hanya hari Minggu. Nah, hari Minggu ini waktu habis duhur kalau tidak salah ya, habis duhur itu yang mbak-mbak dari teman-teman KKN itu terjunnya ke forum ibu-ibu PKK. Jadi nimbrung gitu ya jatuhnya. Nimbrung. Kita belajar bareng di situ membahas tentang bagaimana cara membuat buket bunga. Oh iya tahu. Nah, tuh. Kemudian sorenya itu kita bareng-bareng menjamah ke remaja. Nah, Karang Tarunanya. Indahnya adalah Merampilan ini remajanya aktif. Berbeda dengan yang tadi remajanya di sini aktif. Jadi mungkin secara intuisi kita langsung berpikir bahwa ini antusiasnya lebih besar. Itu karena remajanya aktif. Nah, berdasarkan komunikasi kita dengan ketua remaja yang ada, akhirnya ditemukan tema sosialisasi yaitu public speaking. Karena memang masih muda-muda nih teman-teman yang ada di sana itu. Itu kisaran berarti paling anak sekolahan gitu ya? Iya, anak sekolahan ada yang udah kerja, yang hobi mancing juga ada. Wah, itu boleh tuh. Biasanya kan kalau anak sekolah mau masuk ke dunia yang lebih tinggi lagi kan perlu yang namanya public speaking ya, cara berbicara di depan banyak orang gitu. Oke. Dan itu juga pematerinya juga dari kita sendiri, dari teman-teman KKN sendiri, jadi menghemat budget juga itu. Tapi keren sih, maksudnya anak KKN tuh udah berani mengisi acara sosialisasi dengan materi yang dirancang sendiri. Itu udah keren banget sih Mas menurut aku. Gitu. Soalnya kita juga selain di sini belajar, selain kita di sini berusaha untuk berguna, kita itu juga belajar. Jadi semuanya walaupun mungkin belum ada yang pernah menyampaikan materi, tapi tiba-tiba menyampaikan itu kan berarti sesuatu pembelajaran yang berhasil gitu. Itu benar sih Mas. Itu kita di Merampilan seperti itu. Ya. Oke, berarti next itu tadi di minggu kelima ya Mas ya? Iya, minggu kelima. Keempat. Terus habis itu kan berarti kan kurang 2 lagi tuh. Betul. Tadi apa Mas yang kurang 2? Ada Jurang Belik dan Karang Talun. Nah, itu kapan tuh Mas acaranya tuh? Dan kegiatannya di situ tuh apa aja? Ini yang paling luas nih susunnya, Jurang Belik sama Karang Talun. Oh iya, Karang Talun sama Jurang Belik itu tadi yang paling luas ya? Paling luas. Nah, kebetulan posko teman-teman kita yang 199 itu tempat tinggalnya di Jurang Belik ini tadi. Oh, poskonya yang kelompok sebelah di Jurang Belik. kelompok sebelah ada di Jurang Belik. Jadi sebelum kita mulai menjamah Jurang Belik pun teman-teman posko di sana itu sudah melibatkan diri di kegiatan rutin yang ada di sana, seperti yasinan, tahlilan, bahkan ada pengajian pemberangkatan umroh dan semacamnya. Itu kita udah membantu di sana. Itu kita mulai di minggu kelimanya di Jurang Belik, dimana setelah kita sowan ke bapak kepala dusunnya, kita juga diarahkan untuk bergabung dengan forum di sana. Dan ternyata di Jurang Belik itu banyak sekali forum, banyak sekali komunitas. Sampai saya mungkin besar tadi itu ya Mas ya, sekali. komunitasnya juga mungkin banyak ya. Ada namanya santri amatir, ada
banyak sekali Mas, ada bodrek juga dan semacamnya itu. Bodrek tuh apa Mas, nama Itu nama komunitas, iya, nama betul. komunitasnya sana tuh bodrek. Iya, bodrek. Obat. Kira enggak Mungkin paramek pusing kali guys ya. atau Terus kontraflow. namanya jadi bodrek gitu. Banyak sekali di sana tuh. Unik ya. Nah, kita diarahkan Pak Kadus untuk gabung ke forum yang santri amatir itu tadi. Santri amatir udah pasti tentang agama dong Mas. Ya, tentang agama. Ternyata Pak Kadus itu malah menyarankan kita itu menyampaikan di situ juga kaitannya dengan sama public speaking juga. Dan itu ini agak berbeda dari yang sosialisasi sebelumnya karena di dalamnya itu tercampur nih. Kalau yang tadi kan remaja ya udah anak muda toh. Kalau yang di kauman ibu-ibu bapak-bapak berarti kan tua-tua, enggak. Tapi di Jurang Belik di santri amatir ini itu campur-campur, ada bapak-bapak, ada anak-anak, bahkan ada remaja, itu tercampur di situ. Dan sesuai arahan Pak Kadus kita pun menyampaikan sosialisasi keterkaitan dengan public speaking karena mungkin ya yang paling tahu keresahannya kan Bapak Kepala Dusun. Jadi pada waktu itu kita mengiyakan dan kemudian melaksanakan sosialisasi tersebut di Jurang Belik. Berarti kalau yang di Jurang Belik Jurang Belik Ya, ya? Jurang Belik. Di Jurang Belik itu tuh temanya sama ya Mas ya, tentang Sama, public public speaking speaking. ya. Oh, oke. Berarti itu kegiatan yang di Jurang Belik tuh kita melibatkan diri aja sih Mas ya. Ya, betul. Sama sosialisasi itu tadi. Iya. Oke. Terus kalau yang di Kurang Satu berarti di mana Mas? Karang Talun itu Karang terakhir Talun. kami. Karang Talun itu yang gede juga itu ya? Ya, yang gede itu. Itu apa Mas kalau di sana? Karang Talun ini sebenarnya waktu kita sowan ke Jurang Belik, kita juga di waktu yang sama sowan ke kepala dusunnya Karang Talun. Jadi bareng nih satu malam. Tapi ternyata naasnya di dusun Karang Talun itu atas beberapa pertimbangan kita tidak bisa sosialisasi di situ. Karena memang pada waktu itu memang mendekati yang namanya puasa dan akhir sanah tempat di sana. Nah, kebiasaan di dusun Karang Talun itu ketika hampir mendekati Ramadan itu semua kegiatan rutin di stop. Jadi tidak ada perkumpulan lagi. Karena mau mendekati Ramadan itu Ya, makanya. mungkin untuk persiapan dan semacamnya. Itu di stop dan akhirnya ya itu tadi atas beberapa pertimbangan kita tidak melakukan sosialisasi di situ. Tapi kami juga tidak menyerah di situ saja nih. Kita juga ikut melibatkan diri di kegiatan yang memang akan segera datang. Seperti di situ juga ada makam dan kita akan sadaranan juga di situ, nyadran juga nih. Oh berarti nyadran itu tiap dusun Hampir ada tiap dusun. dan itu waktunya juga beda-beda ya Mas? Beda-beda. Ada yang Nggak bareng sama juga Pak. sebenarnya. Ada yang bareng Ada juga? yang bareng juga. Oh. Pada waktu itu Meliler dan Kauman itu bareng nyadrannya. Tapi kalau Merampelan itu saya rasa enggak bareng, sendiri Merampelan. Beda-beda. Ya. Rampelan, Karang Talun, sama satu Jurang Belik Iya, juga itu beda-beda. beda-beda. Nah, di Karang Talun sebelum nyadran itu kami teman-teman KKN menyempatkan diri untuk ke sana membantu membersihkan makamnya juga. Ya menyapu lah, membabet ini. Menyabut-nyabut lah intinya lah. Oh, ya, Menyabut rumput gitu ya Mas ya. dan intinya membuat bersih tempat itu sebelum dibuat nyadran lah. Ya Kita sama juga. kayak yang tadi di mana Mas, di Melilir Merampelan itu ya? juga, Melilir juga seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga diberikan amanat untuk memberi bantuan di acara pengajian akhir hosana. Jadi di sana mengundang salah satu habib, saya lupa nama habibnya siapa. Kemudian kita sebagai teman-teman KKN itu di sana disuruh membantu mempersiapkan entah itu konsumsi dan semacamnya. Kita disuruh membantu di situ. Tapi juga sebelum kita menjamah di Dusun Karang Talun itu kita juga sudah melibatkan diri di TPK-nya di situ. Di situ ada TPK. Kita sudah melibatkan. TPK itu juga satu dusun berarti ada satu ya Mas ya? Ada yang bahkan dua juga ada. Di Karang Talun itu sepertinya 2 forum di situ. Tapi Karang tuh ada 2. ya sepertinya 2 forum tapi institusinya bisa dikatakan sama mungkin seperti itu. Oh, gitu. Oke, itu di Karang Talun. Berarti itu tadi cerita tentang masing-masing tiap dusun ya Mas Iya, ya. Terus betul. kan tadi kan di awal juga tuh kalau nggak salah ada sekolahannya juga ya di sana Iya. ya. Nah, untuk KKN sendiri, anak-anak KKN itu apakah juga ikut melibatkan di sekolahan atau kita memang fokus ke dusunnya aja Mas? Oh iya. Gimana? Jadi tadi kan ada 3 institusi lembaga pendidikan, ada Iya. 2 SD dan 1 MI. Nah, kita sesuai kesepakatan bersama kelompok 199 dan kelompok 200 itu kami ingin membuat sosialisasi di sekolah-sekolah. Dan masalah yang paling urgent ternyata dan yang paling sering terjadi di lembaga SD MI itu biasanya bullying. Oh, Akhirnya iya kami sih. mengangkat tema bullying.
Kita mulai dari SD 1, SD 2 dan sampai ke MI itu kita berikan semuanya sosialisasi tentang bullying. Oh berarti di SD itu juga ada sosialisasinya Ada juga mas? juga, Mas. Wah berarti emang padat banget ya mas ya? Penuh dengan sosialisasi. Sosialisasi semua ya Iya. mas ya? Iya sih. Oke. Tentang bullying. Tadi kan kita udah cerita-cerita nih untuk masing-masing dusun kita tentang mengadakan sosialisasi. Terus di SD pun juga Mas Aksal ini mengadakan sosialisasi. Iya. Nah pasti ada dong mas kesan-kesan atau saran buat penonton-penonton ini ke depannya kalau mau KKN tuh apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu direncanakan gitu mas. Wadah, tentu ada teman-teman. Jadi gini, ketika teman-teman nanti hendak berangkat KKN, saya berpesan hanya sedikit saja sebenarnya. Kita pasti akan mengalami masalah di KKN itu, entah per posko, entah per kelompok, itu pasti akan ada masalah. Dan itu adalah hal yang wajar. Karena kita dari berbagai prodi, berbagai fakultas itu berkumpul jadi satu dan kepalanya beda-beda semua. Entah ketika rapat, entah ketika apa, itu pasti akan ada perbedaan. Namun perbedaan itu tidak bisa kita jadikan sebuah halangan teman-teman. Justru karena perbedaan itu kita memunculkan sebuah ide-ide baru. Dan itu yang kami lakukan. Kami berusaha tetap mencoba bahwa pertemanan kami itu tetap baik-baik saja. Mungkin ketika rapat, kami bantah-bantah segala macam membahas proker yang paling baik. Tapi ketika menjalankan, itu kami dapat menjalankan itu dengan penuh keprofesionalitasan. Dan sekali lagi untuk membahas program teman-teman, jangan terpatok pada tema tertentu. Jadi kita itu harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Membuat program itu sesuai dengan keresahan masyarakat. Agar eksekusinya pun juga tepat. Betul. Misalnya di satu dusun keresahannya adalah stunting, tapi malah teman-teman memberikan tema tentang lingkungan. Jadi kan kurang relevan. Beda. Harus sesuai dengan keresahan masyarakat. Kurang lebih mungkin itu. Dan sekali lagi teman-teman, ketika nanti akan ber-KKN, hal-hal seperti itu wajar. Jadi kita berbeda pendapat dengan orang lain itu wajar. Tapi bagaimana kita meresponnya bersama-sama. Karena ini program kita bareng-bareng, ketika satu orang yang bekerjanya hanya satu orang, itu juga tidak akan berjalan lancar. Kurang lebih seperti itu Mas Fatih. Iya sih. Terus ini kita masuk ke ini aja sih mas, tadi kan kita udah membahas tentang eksternalnya dong. Kalau internal katanya kan KKN itu kan simulasi kita dalam berumah tangga, dan di antara cowok sama cewek itu kan gabung ya mas ya, tapi serumah, kita masak bareng, kita tidur bareng. Kalau dari poskonya Mas Aksal nih, kira-kira ada yang cinlok gitu nggak mas? Atau ada yang kisah-kisah yang percintaan gitu? Oke, ini sepertinya sedikit seru ya Mbak ini. Oh ya, dan ini untuk per posko itu biasanya beda-beda tergantung kecamatannya. Ada yang putra-putri digabung dalam satu rumah, ada yang di satu posko itu dipisah, jadi putranya sendiri, putrinya sendiri. Nah, kalau di posko 200 sendiri dan posko 199 itu disamakan poskonya. Jadi posko 200 itu putra-putri jadi satu, dan posko 199 itu putra-putri jadi satu juga mas. Nah, kalau untuk masalah percintaan nih di posko 200 itu sejauh ini saya belum menemukan. Tapi ya mungkin aja di beberapa teman-teman itu ada gejolak, tapi mungkin iya kali mas, nggak ketahuan aja kali ya mas. Nggak ketahuan aja, mungkin ada. Nah, yang setahu saya memang beberapa itu teman-teman di posko 200 sudah punya pasangan masing-masing. Jadi mungkin hatinya terikat tapi nafsunya tidak. Itu kita tidak ada yang tahu. Itu yang susah sih. Nah, itu yang tidak ada yang tahu. Nah, tapi kami juga semacam membuat komitmen memang, karena di posko kami itu ada 4 kamar mas. Ada 4 kamar tapi yang digunakan cuma 2. Dimana yang 2 ini isinya semacam perkap-perkap yang tidak berguna lagi, tidak kita gunakan, makanya disimpan di situ. Gitu ya, mas, ya? Iya, betul sekali. 2 kamar ini memang kita prioritaskan untuk putri-putrinya. Kan ya mereka butuh privasi dan semacamnya itu kan. Nah, kami yang putra-putra itu tidurnya di ruang keluarga. Tapi alhamdulillah semuanya dapat kasur, jadi aman-aman saja kita itu tidur dan nyaman aja. Nyaman ya mas ya. Iya, patut disyukuri hal seperti itu. Kalau di posko 200 ya masalah percintaan paling seperti itu sih mas. Kayak saya belum menemukannya, tapi mungkin ada gejolak dari teman-teman yang saya tidak mengetahuinya. Belum kelihatan aja ya. Belum kelihatan. Biasanya nanti harus berapa bulan minggu kalau bareng itu biasanya kelihatan ya, biasanya. Tiba-tiba udah jalan berdua. Betul, mas. Buat story. Aduh, padahal di waktu posko tuh nggak kelihatan nih gini-gini, ternyata udah mulai udah nimbul bibit-bibit cintanya itu. Aduh,
Betul Mas. Gitu. Berarti emang secara keseluruhan sebenarnya KKN itu emang menyenangkan ya. Menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan, seru. Pokoknya semuanya tuh ada deh. Entah menyenangkan, seru, sedih itu kayaknya semuanya ada di KKN ya. Betul. Oke, mungkin itu saja Mas. Oh iya. Siap. Pada wawancara kali. Bukan wawancara sih Mas, kita jatuhnya lebih ke ngobrol-ngobrol Yeah. nyantai, diskusi aja sih Mas. Nah, mungkin teman-teman kalian semua nih yang besok mau melakukan KKN, mau bingung prokernya apa aja, boleh nih ntar nonton video ini. Kalau nggak ntar mau langsung ke kontak ke Mas Aksal juga boleh. IG-nya apa Mas? Bisa IG-nya Aksal Bersahaja di bawah ini. Oke, ntar langsung follow aja kalau mau tanya-tanya ntar di situ. Terus mungkin itu aja sih kalau dari saya. Mungkin ada lagi Mas tambahan-tambahan? Aman ya, cukup ya? Oh ini aja, satu kalimat aja teman-teman. Hmm. KKN itu menyenangkan, jangan dipikir rumit. Nah, Itu itu. aja. Jangan takut pokoknya itu ya. Betul sekali. Udah gitu aja sih Mas. Oke, terima kasih Mas Oh iya, Aksal sudah sama-sama. mengisi podcast kita kali Oke, ini. sama-sama. Terima Terima kasih kasih atas kembali. materinya. Oke guys, jadi gitu aja podcast kita hari ini. Jangan kemana-mana, saksikan terus, pantangin terus YouTube kita. Oke, see you guys, bye bye. Ding ding ding. I thought the world of you. You were all that I wanted, that faded up. I never saw you again, but I won't forget the love we had. Come to me now, don't let me go. Stay by my side. Don't let me go. Stay with me still. I've missed you so. Mati. I was young, I thought the world of you. I was dumb to let you drift away. Though I guess it had to come to an end. No one else could have Menapis ego, belajar tanggung jawab, peduli dengan sesama. Begitu kami perlukan dalam menyelesaikan tugas mulia ini. Mengabdi bukan mengubah tatanan masyarakat, namun tugas kami mencari peluang untuk dijadikan jembatan agar masyarakat lebih berkembang. Pengabdian selama 45 hari menumbuhkan jutaan rasa di hati kami. Kisah singkat ini akan abadi dalam benak kami. Sampai jumpa di pengabdian selanjutnya.